Kemenangan hukum lainnya untuk As Soon As Possible Rocky beberapa bulan setelah pembebasan profil tingginya. Langkah ini akhirnya membuat Rocky bisa menutup saga hukum panjang tahun ini, meski yang terbaru datang dengan sedikit kejutan. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Noel. Konflik antara As Soon As Possible Rocky dan As Soon As Possible Rally telah berlangsung bertahun-tahun di pengadilan dan berita utama. Kini Rally menyatakan ingin melanjutkan hidup beberapa minggu sebelum sidang perdata melawan Rocky dimulai. Punyaku, pistol itu keluar beberapa detik kemudian, jadi nada bicara aku jadi benar-benar marah setelah itu karena apa-apaan kamu bawa pistol. Dan itu yang aku katakan. Bagaimana? Dua teman masa kecil bisa bertemu di sidang, satu jadi terdakwa, satu lagi penuduh sekaligus saksi kunci negara. Terrell Efron dulu dikenal sebagai As Soon As Possible Rally, namun kata As Soon As Possible, Always Strive and Prosper dihapus dari namanya, kemungkinan setelah kejadian dengan As Soon As Possible Rocky. Jadi saya jelaskan, Terrell, Rally, dan Rakim, Rocky tumbuh bersama. Mereka adalah bagian dari As Soon As Possible Mob, sebuah kelompok kreator, calon pengusaha, dan rapper. Beberapa di antaranya mungkin sudah kamu kenal seperti As Soon As Possible 12 tahun, As Soon As Possible Rocky, As Soon As Possible Fur, As Soon As Possible Yams. Kamu paham maksudnya. Jadi, meskipun As Soon As Possible Rocky dan Rally tetap cukup dekat selama bertahun-tahun, ada satu orang yang popularitasnya naik sedikit lebih tinggi dari yang lain. Rally bilang dia dan Rocky seperti saudara hingga Rocky terkenal. Maksud saya, kami membentuk kolektif As Soon As Possible yang merupakan sekumpulan, saya tidak tahu bagaimana kamu menyebutnya, seperti sekelompok orang dari New York yang berasal dari kota-kota berbeda dari kami. Itu... Oke, ambil waktu sebentar lalu tarik nafas beberapa kali. Tentang hubungan yang kamu ceritakan di sekolah menengah atas, apakah kalian teman dekat dan sering bertemu setiap hari? Apakah ini pertemanan di mana kamu tahu dia tapi tidak benar-benar kenal? Tidak. Tidak, kami saling mengenal, kami sudah sangat mengenal satu sama lain. Maksud saya, mungkin ada sekitar 6 atau 7 dari kami, mungkin sekitar 4 dari mereka adalah rapper. Apakah... Kamu pikir kamu akan melihatnya setiap hari? Saya akan... Sampai dia terkenal di sini. Sedikit, sampai dia jadi terkenal oleh... Saat tiba 6 November 2021, semuanya memuncak bagi Rocky dan Rally. Kemungkinan besar mereka tak akan akur lagi karenanya. Hari itu, Rally menuduh Rocky menembaknya. Itu masalah. Rally bersaksi di pengadilan pidana dan juga mengajukan tuduhan terhadap Rocky di pengadilan perdata. Agustus 2022, beberapa bulan setelah pertengkaran, Kejaksaan Distrik Los Angeles mendakwa Rocky atas penyerangan dengan senjata api. Kasus pidana itu baru masuk pengadilan awal 2025. Dalam sidang pidana penyerangan Rocky, saat ia terancam penjara, Rally menjadi saksi utama negara. Dia bersaksi bahwa perseteruan antara dirinya dan Rocky semakin memanas ketika dia mendengar percakapan telepon antara Rocky dan teman mereka bersama. Apa isi percakapan antara Jabari dan terdakwa? Itu... Awalnya, saya rasa Rocky mencoba mengajak Barbie untuk datang ke acara ulang tahun kompleks itu. Dan Jabari menolak. Lalu percakapannya jadi agak aneh. Lalu Jabari bilang sesuatu seperti, "Oh, aku lihat kamu punya ILS di 120 di jet itu." Dan itu jadi seperti lelucon internal karena Rocky belum pernah kena mereka. Dan itu jadi semacam lelucon internal. Kemudian Rocky bilang, "Oh iya, kamu tahu aku bawa punyaku, boom, terserah deh." Dan langsung setelah itu dia bilang F itu Rally. Dan gue duduk di belakang kursi. Terus gue agak berdiri. Gue mau lanjut, tapi Barbie nahan dan bilang sesuatu. Lalu gue dengerin. Dia bilang, "Gue gak mau urusan sama boleh gue ngomong? Bilang aja." Jadi dia... Intinya dia bilang, "Ya, gue gak mau urusan sama itu." Dia marah, baper. Kayak gitu, gini, dan yang lainnya intinya begitu. Itu sudah lama banget, tapi suasananya tegang, isinya seperti itu. Jabari tanya, "Maksud lo apa? Lo gak sama dia?" Dia jawab, "Gue cuman gak srek dan gak suka itu." Kayak gini, itu dan yang lain-lain. Dan setelah dia ngomong soal itu, udah lama banget, tapi dia bilang, "Gue bakal hajar dia atau semacamnya." Jadi lo mau tetap... Lanjut, tolong hentikan kamu.
bilang begitu, kamu terus bilang dia bilang itu semua yang dikatakan terdakwa secara spesifik, ya jadi dia. Ya. Yang bilang dia belum FED, kamu benar ya, tapi sejauh sepengetahuanmu, terdakwa tidak tahu kamu terlibat masalah itu, tidak, dia benar-benar tidak tahu. Tahu, selain dari hal khusus. Hal-hal yang sudah kamu katakan dan katakan tentang saya, apakah ada hal lain yang kamu ingat yang dikatakan terdakwa tentang kamu dalam panggilan itu? Tidak untuk saat ini. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi saya merasa cemas, semacam kecemasan, bener kan? Sekarang apalagi, dulu pernah. Kamu bilang saat panggilan terdakwa berkata merujuk padamu dia adalah B. Itu yang kami lakukan. Tetap baik-baik saja. Pada Itu saya tentu pada tanggal 5 November 2021, apakah Anda menyadari adanya ketegangan antara Anda dan para terdakwa? Lihat apa yang kamu lihat. pada saat itu, Ketika terdakwa mengatakan hal-hal itu tentangmu di telepon, apakah kamu juga merasakan ketegangan dalam hubunganmu dengannya? Maksudku itu agak... selalu begitu. Maksudku saat aku tentang pengalamanku sendiri, atau aku merasa seperti katamu, apa kabar? Dia bohong. Sering seperti aku tidak tahu dan tidak melihatnya. Jadi, bagaimana kita akan menjalani hubungan? Kamu paham maksudku? Ada hal spesifik? Yang bisa kamu pikirkan, lagi-lagi rasanya seperti... Perusahaanku atau apapun, kamu tahu maksudku. Aku punya satu lelucon, aku memanggil dia. Dia pria 6 bulan ini, karena aku bertemu dengannya tiap 6 bulan. Rally bersaksi November. 6 November tahun itu, dia dan Rocky berencana bertemu di garasi parkir seberang Hotel B, Los Angeles. Rally berharap keduanya bisa berdamai, tapi dia bersaksi bahwa Rocky punya rencana lain setelah percakapanmu dengan... dengannya, Bu, apakah kalian udah berencana bertemu? Maksud saya sudah... Mengklaim hal besar terasa seperti ajakan untuk bangkit. Dan aku ingin merasakan bahwa kamu hanya perlu bicara dan benar-benar menyelesaikan semuanya. Karena itu baru saja terjadi. Bukan begitu, maksudku kita akan bicara. Paham maksudku. Seperti yang aku bilang, aku memanggilnya Nyonya 6 bulan dan sudah lama tak melihatnya, jadi mungkin dia belum paham situasinya. Kamu tahu maksudku? Seperti aku, oke ya kamu bilang di... Dulu saat kamu punya masalah dengan daging, kamu nyaman mengungkapkannya. Jadi keyakinan berbicara bisa dibalikkan, ya. Dan apakah? Itu semacam dari... Sekuntir yang selalu terjadi beberapa kali. Di mana kalian akan bicara dan menyelesaikan masalah? Akan bertanya, Nona? tolong bantu sedikit ya. Bisa ulangi itu lagi? Tolong, apakah itu sesuatu yang... Ya. Apakah ini terjadi beberapa kali saat kalian berbicara, bekerja, atau ada masalah, atau hanya sekali? Kalau kami bekerja, keluar kami... Masalah, kami tidak akan berada di sini. Jadi ini adalah hal yang terjadi di rumah. Seperti luka yang terbuka, kamu tahu. Seperti janji-janji atau apapun. Kamu tahu maksudku. Tapi aku sebenarnya tidak peduli. Aku selalu bekerja menuju tujuanku. Pada akhirnya, apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja, aku menghadapi situasinya. Kurasa, apa yang sedang aku coba? saya ingin tahu, apakah kamu pernah mengalami masalah dengan terdakwa sebelumnya? Aku ingin bilang masalah. Aku pribadi tak pernah bermasalah dengannya, tapi kurasa dia punya masalah denganku saat kamu berjalan turun. Di jalan itu, apa hal berikutnya yang kamu ingat yang menarik perhatianmu? Aku tidak melihat siapa-siapa. Aku mendengar Rocky, aku mendengarnya berkata, apa sekarang? Tapi itu sudah lama sekali, jadi aku tidak tahu. Apa sekarang? Jadi aku tidak menyadari itu. Dia berkata, apa sekarang? Bagaimana nadanya?
Nada suaranya, dia berbicara dengan keras, seperti Itu menarik perhatian saya. Lalu saya melihat Elijah, Presiden, lalu Jamel. Dan saat itulah saya berjalan. Karena saya terus berjalan, saya tidak berhenti atau menunggu dimanapun, saya sudah berjalan. Mereka sudah ada di sana, jadi saya rasa itu sudah ada di arsip karena mereka memanggil saya. Tetap saja, Elijah menelepon menanyakan lokasi saya. Ingat, hotel itu memang jauh. Saat tiba di sana, saya berjalan di sepanjang blok tanpa menunggu atau menelepon dia. Saya masih di rally pada dasarnya, jadi saya mendengar dia saat saya masih dalam perjalanan. Saat itu kami bertemu dan melihat pertengkaran itu. Tapi maksudmu yang pertama? yang pertama menarik perhatianmu pasti suaranya kan? Ya, apa tadi? Ya, Apa? aku berisi. Iya, apa begitu? Iya. Oke, Setelah sidang itu, itu apakah kamu melihatnya? Iya, sejujurnya itu semua seperti film aneh. Bagaimana dengan film Selina? Caranya berada. terbangun. Semuanya termasuk hoodie-nya benar-benar mengejutkanku. Kamu mengerti maksudku? Tidak ada waktu bicara atau melakukan apapun kan? Orang-orang ini tidak tahu. Apa maksudmu dengan hoodie? Bisa jelaskan kenapa kamu bilang hoodie? Oh, karena dia punya. Hoodie di atas kepalanya. Iya, Oke, dan apakah dia sedang berjalan. langsung ke arahmu? Dia sudah was. Kamu katakan Bukit dan 12 bersama dia. Seberapa dekat mereka? Mereka persis di belakangnya. dia. Mereka juga menghadapmu Mataku menatap Rocky. pada saat itu. Seperti ketika dia berkata, sekarang apa? Aku seperti dia. Tepat di sana, kau tahu maksudku? Fokusmu padanya. Ya, Tapi kau bisa sedikit dari lihat saat kau tahu dua orang lain juga kami melakukannya. Ya, tentu. aku akan memainkan hanya Aku akan memutar beberapa detik video ini, lalu menanyakan beberapa pertanyaan. Aku hentikan di sini. Sangat kecil sekarang. itu 30 detik di Post-war video. Apakah itu kamu mengenali apa yang tertangkap di situ? Video itu tadi 30 detik. Apakah kamu mengenali apa yang kami lihat di sana? Tidak. Dan apakah kamu secara khusus mengenali apakah itu insiden pertama saat Anda bertemu terdakwa? Ya. Apakah Anda mengenali diri Anda sendiri? di Dalam video itu, ya putar dari awal. dan aku akan menghentikannya. Oke, menurutku Aku sudah berhenti. pada 6 detik, kalau aku bisa membacanya dari sini. Orang pertama yang kita lihat berjalan di trotoar di layar. Siapa itu, William? Orang yang memerankan. Lagi, orang yang aku... Iya. Iya benar, itu adalah Rocky. Tidak. Orang pertama yang... Yang kami lihat turun. Oh, itu aku dan kamu. Oke, dan aku akan... Memainkan Itu Maju. sebuah sedikit dari sini. Jeda di 11. Detik pada video. Sekarang orang kedua yang kita lihat di layar tampak seperti mereka ada secara fisik di depanmu. Siapa itu, Ken Rocky? Dan saat kamu Pertama kali mendekati, dia bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan kata-kata Anda sendiri? Apakah kita melihatnya di
Jelas ini hanya dengan kata-kata saya tanpa video. Apa yang terjadi? Jadi, Ketika kamu datang, kepadaku dari video mana? Sepertinya dia bilang Charlotte Molly itu 2 tahun lalu. Beritahu aku jika itu dari video lain. Aku sempat berhenti sebentar, memang begitu. Seperti yang kubilang, aku kidal, padahal sebenarnya tangan kanan. Aku menghentikannya dengan tangan kiriku, mencoba mendorongnya mundur, kau tahu maksudku? Lalu, biar aku berhenti di sini sebentar. sebentar. Interaksi yang kita lihat itu apakah terjadi langsung setelahnya dia bilang, aku tak ingat apa yang kamu kata persisnya tentang sekarang apa? Ada apa sekarang? Mungkin seperti... 10 detik kemudian. Oke, dan apakah kamu bisa melihat? Wajahnya. Bagaimana penampilannya saat dia mendekatiku? Oh, Maaf. Jadi bisakah kamu katakan seperti... dia mendekatimu bahwa kamu akan melakukan percakapan fisik dengannya, tangannya tidak terangkat. Itu lebih seperti berjalan. Jadi ketika kami saling mendekat, dia memulai. Seperti mencoba menangkap saya atau mencoba menarik kerah saya. Itulah kenapa kamu melihat seperti itu. Lalu saya menarik dia menjauh. Kamu tahu maksud saya? Jadi sebaik mungkin yang kamu bisa... ingat, dia yang pertama menarik kerah bajumu. Mungkin dia menarik saya pada kerah baju. Dan kemudian kamu mengangkatnya mana? dari tanganmu ke tangan kirimu untuk Memisahkan. dari dia. Oke, saat dia Meraih. kerah sweatermu, apa yang dia lakukan? Aku pikir dia hanya mencoba Menarikku dan seperti berbicara dan bolak-balik. Kau tahu, semuanya terjadi begitu cepat. Kau tahu, large masuk ke tengah. Oke, saat kau bilang dia... berbicara padamu, apa kau ingat apapun yang dia katakan? Aku bilang itu 2. 2 tahun lalu, kita harus lihat apa yang aku katakan sebelum memutuskan berbicara. Aku masih menunggu. Palsukan aku, ingat? Itu adil. Begitu juga... Sekarang 3 tahun kemudian, kamu duduk di sini tanpa mengingat kata-kata yang dia ucapkan. Apakah itu Maksudmu, kata-katanya tidak begitu diingat. Kecuali mungkin di bagian akhir. Dan saat pistol itu dikeluarkan, aku ingat kata-kata yang diucapkan saat pistol itu muncul. Seingatku, aku akan... ingin membahasnya langkah demi langkah. Saat dia pertama kali mendekatimu, kamu bilang dia berkata sesuatu, tapi kamu tidak ingat. Ya, aku juga tidak ingat. Apakah kamu Ingat nada suaranya. yang dia pakai saat mengucapkan itu? Oh, waktu itu seperti Kami benar-benar memberiku perlawanan. Seperti dia mengatakan apa yang dia coba dapatkan, aku tidak tahu. Apakah menurutmu dia terdengar marah? ya, tentu saja. Oke, apakah kamu mengatakan sesuatu? Kepadanya equal, aku lupa. Kamu Tidak. ingat kata-katamu. Apakah kamu ingat nada bicaramu? Aku marah karena dia Menyentuhku. Aku seperti apa-apaan sih sama aku, mungkin seperti itu. Tapi lalu ingatlah yang senjata itu keluar. Beberapa detik kemudian jadi nada bicaraku langsung jadi sangat marah setelah itu. Karena buat apa bawa senjata, itu yang aku katakan. Jadi kamu semacam melangkah maju. Kamu ingat merasa marah karena dia menarik-narik sweater kamu. Lalu dia memegang pistol di tangannya. Apakah kamu melihat dari mana pistol itu berasal? Itu berasal dari pinggangnya. Jadi kasusnya berakhir. menurutnya karena ada masalah besar, yaitu saat Riley mengaku Rocky menembaknya namun tidak terekam kamera. Menurut para penyelidik, benda di tangan Rocky itu adalah pistol. Namun, saksi mata menyatakan rapper itu tidak membawa pistol asli. Kami sedang di konferensi. Latihan mobil, bersiap untuk pertunjukan besok, dan semuanya baik-baik saja. Kamu merasa saya. Dia menjalani pertunjukan yang bagus dan menjelang akhir latihan karena saya bersama Steve Rocky. saya melihat dia seperti sedang mengurus sesuatu di ponselnya dan dia semacam memberitahu saya tentang itu. Relief sedang online seperti menjelek-jelekkan namanya, mencemarkan nama baiknya. Kamu mengerti maksud saya? Jadi Rocky bilang, bro, gue mau ngomong sama Riley, gue mau bicara sama Reggie, ngerti kan? Dan gue tuh udah bareng dia di kompleks komersil, makanya gue ikut sama dia. Dan dia minta gue buat nelpon Riley, ngechat Riley, tapi Rudy nggak bales gue, ngerti kan?
Tapi Relief masih membalas Rocky, semuanya jadi kacau. Tanya pertanyaan lain. Oke, lakukan. Kamu Ingat juga. Oke. Sedang sibuk di ponsel. Ya, kamu dengar Akhir. dari percakapan itu. Tapi ini bukan akhirnya. Percakapan itu sekarang akhirnya. Bagiannya. Oh ya. Ya, dan apakah itu benar-benar buruk? Menggerakkan mulut. Really atau benar-benar buruk? Miley Rocky tentang perasaan Josh. Itu Rocky menjelaskan kepada Saya betapa leganya membicarakan Rocky dengan buruk karena tidak menangani film Josh. Itu dalam panggilan untuk mengirim. Itu, jangan lupa biarkan dia lapar. Siapa Josh? Josh Oral. 352 Josh ini. Secepatnya. Josh. Dia adalah anggota kolektif yang melewati hari itu pada 22 Oktober. Oke, siapa yang membayar untuk Josh? Dengan Chris Jeffrey, relevan dengan 352. Ini Dan. Apakah kamu tahu tentang perselisihan Rally dan Rocky soal rasa sakit Josh. Jack, relevan dengan 352. Ya, Oke, kurasa begitu. Oh, tidak. Tidak. Ya, itu. ide yang bagus. Apa yang kamu tahu? Tentang keberatan ini. Itu keputusanmu. Ya, Sadar akan perselisihan itu. Sekarang, hari berikutnya adalah kompleks. Nah, kamu bilang ya. Apakah Rocky menurutmu Di hadapanmu. berusaha menghubungi Rally? Ya, dia sudah melakukannya. Udara jernih. Sebelum tepat menandatangani Ya, dia melakukannya. Kompleks itu. waktu. Atau apakah Kalian seharusnya pergi ke sana dari kompleks Colin. pada tanggal 6 kami semua seharusnya pergi ke Kongres Kognitif Playboy sebagai satu kelompok, sebagai kolektif. Keesokan harinya, ya kami seharusnya tampil di Kompleks Con sebagai kolektif as soon as possible. Kenapa itu menjadi Darren berolahraga keesokan harinya. Jackson, relevansi di atas 52 ya. Nah, itu adalah 10 tahun. ulang tahun project yang membuat as soon as possible Rocky dan kolektif as soon as possible mendapatkan kontrak. Kamu dengar Rocky bicara? Kepada Rally? Ya, oke. Dan apakah itu Pada di telepon tahun ini? Ya, atau apakah kamu dengar? Oh, Rocky. Kan Jackson di sini bilang kamu. Bisa. Tanya untuk menggambarkan suasana percakapan. Tentu, tapi bukan kata-katanya. Oke. Pertama-tama, sebelum saya Saya tanya tentang nada percakapan itu secara pribadi kepada Anda. Apakah Anda mencoba menghubungi Rolly malam itu? 6 November 2041. Ya, saya melakukannya. Bagaimana ada mekanisme untuk melakukannya? Saya yakin saya menelpon dia. saya mengirim pesan padanya. Apa dia membalas? Itu tidak. Mereka mendengar hakim menggambarkan nada percakapan itu tentang kata-katanya. Bagaimana nada dari percakapan itu? Kamu paham maksudku? Aku ingat. Meskipun begitu, semacam suasana dari percakapan itu, suasana hati dari percakapan itu. Oke, dari yang saya ingat, Saya merasa itu seperti percakapan yang lucu dan bersahabat seperti saudara. Kamu tahu maksudnya kan? Atau tautan ini? Mari kita bicarakan ini. Tidak lebih dari itu. Bagaimana nada Rocky saat itu? percakapan ini, ya karena dia datang. Dia berasal dari Kompleks Kong. Dia punya pertunjukan besar. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu mengerti maksudku? Tunggu sebentar. Tapi itu bukan. bertanggung jawab. Oh, ide bagus. Lupakan tentang suasana. Ayo. Cari pertanyaan, saya tahu ini bukan kebiasaanmu. Apa rumah Rocky saat itu? Bahagia, sedih, marah. Di telepon itu adalah Semacam bahagia. Hanya mencoba. Kamu bisa tanya. pertanyaan. Silakan. Sekarang, apakah Rocky benar-benar tenang? Apa yang terjadi setelah itu? Telepon itu. Para juri meminta narasi. Baik. Setelah panggilan itu, karena Kami sedang berada di Long. Kami harus kembali ke LA dari Long Beach, jadi hanya di mobil, memutar musik baru dan bersama. Semuanya terasa menyenangkan dan penuh sikap. Apa yang terjadi saat mereka bertemu? Nah, begitu mereka
bertemu. Dari yang saya lihat, Rally langsung menarik Rocky. Itu saja. Begitu dia melihat, saya langsung menangkapnya. Dan apa yang terjadi setelah dia Menangkap. Jadi dia seperti sedang menangkap. dia dan Rally itu orang penting, kau tahu, benar? Jadi dia seperti menangkap dia dan mengguncangnya. Jadi pada titik ini Rocky mencoba seperti kurasa menangkapnya juga, tapi mencengkeram lantai agar dia bisa menjaga keseimbangannya. Karena Ruby seperti mencoba mengangkatnya bersama suaminya. Apa reaksimu? Reaksiku. Terkejut karena dari pemahamanku orang-orang ini kita seharusnya hanya ngobrol saja. Ya, aku tidak mengharapkan apa-apa. Apa kamu melakukan sesuatu selain Mencoba merusaknya. menghancurkannya? Tidak, hanya menyentuhnya Di sana. dan mengambil sedikit. Kamu melihat dirimu di situ. Video tepat di sana di dalamnya. Ya, apakah itu berhasil? Kamu. Kalian di tengah, ya di klip itu. Di sana. Kalian melihat Rocky memegang sebuah benda yang terlihat seperti senjata api. Ya, oke. Dan apa yang Itu faktanya itu masalahnya. Dan ceritakan pada kami bagaimana itu. ini terjadi karena kamu memegangnya. Setauku, ayahku. Relay benar-benar orang besar dan Rally biasanya menangkap hampir semua hal. Tanyakan lagi pertanyaannya, ya. Jadi maaf. Itu saya. Berbeda? Ada. Meskipun begitu, itu yang saya lihat. Itu Apa? Itu terjadi. Celananya mulai. Untuk dia. Celana Rocky mulai untuk dia. Kamu tahu maksudku, kamu lihat itu di video tadi. ya oke, kembali ke Itu cepat tolong. Saya hanya ingin memastikan kita setuju dengan hal yang sama. Kita akan kembali ke situ. kamu melihat celana Rocky turun. Di sana pimpinannya. Oke, apa yang Kamu Lihat. aku melihat dia di sana? Jadi celananya lebih turun dari seharusnya. Lalu aku melihat dia. Coba mainkan properti ini kembali, atur kembali ke tenggorokannya. Tangan mana yang dia pegang? Properti itu dengan tangan kiri. Apakah Rocky Kiri atau kanan? dia tidak apa yang Kamu lakukan di. pada saat itu saya hanya Masuk ke tengah dan mencoba melerainya. Dan saya juga mencoba memberitahu Rocky untuk pergi. Aku tahu bro, kita pergi dari sini. Soalnya Rally lagi gila banget sekarang. Teks emosi benar. Hanya saja tidak Merespons pada. merespon. Kenapa kamu bilang ke Rocky? untuk keluar dari sini. Oh, karena pertama-tama aku Melihat bahwa percakapan yang seharusnya mereka lakukan sepertinya tidak akan terjadi. Dan Ranli agak agresif. Aku tidak mengerti, kita teman dan punya emosi, kan? Setelah itu kita semua jadi teman. Siapa pihak agresifnya? hal ini. Pertemuan ini lega, itu alasannya. Kamu bilang Rocky untuk pergi? Ya, jadi bagi yang mengikuti. Yang Kasus kriminal, kita semua tahu bagaimana akhirnya. Kami para juri tapi berhak mutlak memutuskan Rocky Myers tidak bersalah, tapi hanya karena kasus pidana. Masalahnya sudah selesai, bukan berarti masalah perdata juga selesai. Rally masih punya gugatan perdata yang sedang berjalan terhadap Rocky. Rally menggugat Rocky pada 10 Agustus 2022. Di waktu yang sama, jaksa mendakwa Rocky atas tindak pidana berat.
Ganti rugi yang diminta Rally terhadap mantan temannya itu adalah untuk penyerangan, pemukulan, penimbulan tekanan emosional secara sengaja, dan kelalaian. Rally menuduh Rocky, kutip, dengan sengaja atau ceroboh menurut beberapa klaim di gugatan itu. Mengacungkan senjata api dalam jarak dekat kepada penggugat dengan cara yang mengancam dan menakutkan, tergugat dengan sengaja atau dengan sikap ceroboh, mengarahkan senjata api yang terisi ke penggugat dan menarik pelatuknya sehingga menyebabkan proyektil peluru atau serpihan peluru. Untuk melakukan kontak dengan tubuh penggugat sedemikian rupa sehingga orang yang wajar akan merasa tersinggung atau dirugikan oleh kontak tersebut. Idama kesetisia mengenai kejadian yang disebutkan di atas, tergugat bermaksud menyebabkan penggugat mengalami tekanan emosional yang berat atau setidaknya tahu atau seharusnya tahu bahwa penggugat akan mengalami tekanan emosional yang berat. Itu hanya sebagian tuntutan. Dan kasus perdata itu dijadwalkan sidang Januari 2026. Minggu ini, pengacara Rally mengumumkan bahwa dia mencabut gugatan terhadap Rocky. Pengacara Rally, Aaron Morris, mengatakan kepada Billboard. Pada titik ini, dia siap untuk melanjutkan hidup dan meninggalkan insiden penembakan itu. Cobaan ini telah menjadi mimpi buruk baginya, dan pernyataan-pernyataan yang menyebutnya pembohong dan lebih buruk lagi secara efektif menghilangkan peluangnya untuk berkarir di industri ini. So inilah plot twistnya, meski Rally membatalkan gugatan penyerangan pada Rocky, ia tetap melanjutkan gugatan pencemaran nama baik. Gugatan itu diajukan 11 September 2023 dan bukan hanya as soon as possible Rocky yang menjadi tergugat, pengacara Rocky, Joseph Tacopina, juga disebut tergugat. Rally mengklaim dalam pengaduan ini, kutip, sebagai respons atas gugatan, para tergugat meluncurkan kampanye pers untuk mencemarkan nama baik penggugat, menyebutnya pembohong, pencari uang, dan pemeras di media. Tuan Tacopina bertindak sebagai pengacara untuk Tacopina Law dan bertindak atas nama serta atas arahan dari Tuan Mayers dalam ucapan wawancara menyatakan, tanpa batasan, Rocky tidak melakukan kejahatan. Matu adalah Mermain oleh mantan rekan yang mengancam akan membuat tuduhan kriminal palsu jika Rocky tak membayar. Tuan Tacopina punya 2 saksi yang mendukung cerita Rocky. Selain Cici, Rally tidak terhina serpihan peluru dan tak ada tembakan yang dilepaskan. Rally menulis cerita ini sebagai skema cepat kaya. Di As Soon As Possible, Rocky adalah korban dari upaya pemerasan yang gagal dan tuduhan penembakan palsu yang diatur oleh mantan temannya yang iri, As Soon As Possible, Rally. Tuan Myers sama sekali tidak menembak penggugat. F ini adalah skenario palsu yang menjadi inti pemerasan klasik yang jelas. G penggugat telah mengganggu Myers untuk meminta uang sebelum dia diduga memulai perkelahian fisik saat pertemuan tatap muka. Lalu mencoba mengubah konfrontasi itu jadi klaim penembakan. Hak penggugat adalah rekan yang gagal, mantan rekan Rocky, dan dia cemburu. Penggugat mencoba mendapatkan uang dari Rocky. Dia ingin Rocky mendukungnya. Dia sudah menjelaskannya. Ada beberapa kali di mana Kadin mencoba meminta uang sebagai gantinya agar tidak menimbulkan masalah untuk Rocky. Itu yang dia katakan. Kita punya pesan teks dan bukti lain yang sudah didokumentasikan ya. Jadi ini pemerasan. Menurut pengaduan, pernyataan ini dipublikasikan luas. Awalnya melalui media cetak Rolling Stone dan TMZ, lalu di acara radio Sit in Friends in the Morning. Beberapa media berita lainnya juga mempublikasikan ulang propaganda para terdakwa. Kenyataannya jika di atas salah, jahat, dan telah membuat penggugat mengalami kerugian reputasi, emosional, serta finansial yang berat dan perlu diperbaiki. Gugatan ini diajukan 2023 pengacara Rally, Aaron Morris, menyampaikan hal ini ke Billboard minggu ini. Kutipan, dia akan tetap menggugat pencemaran nama baik akibat kerugian yang dialami. Terkait penembakan, dia bersyukur tidak terluka parah dan kini fokus membangun hidupnya kembali. Terrell Efron alias ASA Topi Rally sedang menuntut ganti rugi hukuman dan kasusnya masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Los Angeles. Saya Diama, kita akan lihat apakah kasus ini suatu hari nanti akan sampai ke ruang sidang juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di episode kali ini. Tonton episode lain di kanal YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, ini Inside the Crime. Inside the Crime.